Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Wisnu Putra dengan NIM 2217041157. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam etika bisnis. Oke, teori-teori dalam etika bisnis. Kita mulai dari pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman, norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Jadi di sini etika bisnis berperan memberi sebuah batasan-batasan dalam bisnis sehingga setiap perilaku dalam bisnis akan dibatasi sehingga setiap keputusan dari bisnis itu tersebut akan terhindar dari perilaku-perilaku yang bertentangan dalam mata hukum. Kemudian teori-teori dalam etika bisnis. Di sini saya akan membahas ada 4 teori, yaitu yang pertama teori utilitarianisme, kemudian teori deontologi, teori hak, dan yang terakhir yaitu teori keutamaan. Kita mulai dengan teori utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yakni utilis, yang memiliki arti bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perusahaan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut dengan teori teologis. Jadi setiap keputusan perusahaan atau setiap keputusan bisnis dalam suatu perusahaan akan dinilai baik atau dinilai sesuai dengan etika yang berlaku jika bisa digarisbawahi bahwa keputusan tersebut dapat membawa manfaat untuk masyarakat atau untuk perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut. Seperti pada contohnya yaitu berikut contohnya, yaitu seorang manajer memutuskan untuk memotong biaya produksi dengan mengurangi jumlah karyawan, karena ia percaya tindakan ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan manfaat keseluruhan bagi pemegang saham. Jadi di sini seorang manajer memutuskan untuk memotong biaya produksi dengan cara mengurangi jumlah karyawan atau mem-PHK-nya, karena ia percaya bahwa keputusan tersebut dapat bernilai baik untuk perusahaan, sehingga pemegang-pemegang saham atau perusahaan tersebut bisa tetap ber atau tetap konstan dalam melakukan uh, perilaku bisnisnya. Di sini seorang manajer membuat suatu keputusan dengan memotong biaya produksi dengan mengurangi jumlah karyawan. Ia percaya dengan memotong jumlah karyawan atau mem-PHK karyawan tersebut, keputusannya tepat dan bernilai baik untuk keseluruhan perusahaan. Karena kenapa? Jika ia tidak melakukan pemotongan untuk perusahaan, jika tidak melakukan PHK untuk beberapa karyawan, ia merasa jika terus mempertahankan dengan jumlah karyawan yang tetap segitu, perusahaan bisa saja mengalami kerugian yang akan berdampak besar atau berdampak lebih luas kepada perusahaan nantinya, sehingga dapat merugikan lebih banyak orang dan lebih banyak pihak dalam hal ini. Bisa saja semua karyawan dipecat karena kolaps, pemegang saham bisa saja rugi, dan juga hal-hal lain yang berpengaruh kepada perusahaan tersebut, seperti para distributor ataupun di mana mereka mengambil bahan baku. Sehingga seorang manajer merasa bahwa keputusan itu yang terbaik untuk perusahaan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Next, kita menuju kepada teori selanjutnya. Teori selanjutnya itu teori deontologi. Kata deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon, berarti apa yang harus dilakukan atau kewajiban, dan logos yang berarti ilmu. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jadi, di sini pada teori deontologi menekankan tentang kewajiban seseorang dalam setiap perilaku bisnisnya. Di sini juga ditekankan porsi setiap orang itu berbeda-beda, jadi bekerjalah sesuai dengan porsi yang sudah diberikan.
Contohnya yaitu seorang dokter menolak untuk memberikan resep obat terlarang kepada seorang pasien yang memintanya karena ia memegang teguh prinsip etika bisnis. Karena ia memegang teguh prinsip etika medis bahwa memberikan obat terlarang adalah melanggar kode etik. Jadi ia berpegang teguh pada kode etik daripada profesinya. Seorang dokter tersebut bisa saja memberikan resepnya dan mendapat keuntungan lebih banyak, namun ia akan membahayakan pasien dan juga membahayakan karirnya. Disinilah pentingnya etika dalam sebuah pekerjaan, di mana kita bekerja sesuai porsi yang diberikan, sesuai kewajiban kita, sehingga kita akan mendapat hak yang pantas dengan kewajiban-kewajiban yang akan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan mendapatkan hak yang akan saya bahas pada teori selanjutnya, yaitu teori hak. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Teori hak berbicara mengenai suatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Jadi di sini berbicara tentang hak itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh seorang individu dan harus didapatkan atau harus diberikan oleh seseorang. Jadi di sini ada dua persepsi yang harus bisa kita ambil. Jika kita sebagai pihak pertama, kita pantas mendapatkan hak. Tetapi orang lain harus memberikan hak tersebut kepada kita. Jadi kita tidak memiliki kontrol penuh tentang hak itu, tapi orang lain berkewajiban untuk harus memberikan hak kepada kita. Timbal baliknya seperti teori kewajiban yang tadi saya jelaskan, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kita pantas memberikan hak-hak tersebut. Nah, contohnya, seorang pengacara membela hak seorang individu yang ditangkap tanpa alasan yang jelas, berargumentasi bahwa penangkapan tersebut melanggar hak konstitusional lainnya untuk kebebasan dari penahanan sewenang-wenang. Ya, di sini setiap orang berhak untuk mendapatkan sebuah perlakuan yang pantas meskipun dia bersalah ataupun juga belum dinilai bersalah. Karena itu seorang pengacara membelanya karena hak yang dimiliki oleh setiap individu. Jika berbicara di segi bisnis, seorang karyawan misalnya saja bekerja sebulan penuh atau 1 bulan penuh, ia berhak mendapatkan, karena ia sudah melaksanakan kewajibannya bekerja selama 1 bulan penuh, tentu saja ia berhak mendapatkan gaji selama sebulan penuh. Itu juga sebaliknya, setiap perusahaan memiliki hak untuk eh, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan perilaku yang baik dari setiap karyawannya, bekerja dengan baik, karyawan tersebut berkewajiban untuk bekerja dengan baik sehingga hak dari karyawan tersebut akan diberikan berupa gaji, bonus, dan lain-lain. Beralih kepada teori selanjutnya yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan. Teori keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap, perilaku, atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Etika keutamaan lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Jadi pada teori yang terakhir ini, yaitu teori keutamaan, seorang pebisnis seharusnya menilai bagaimana apa yang harus diutamakan dari setiap keputusannya. Pada contohnya yaitu, seorang guru memilih untuk memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang kesulitan belajar, karena ia percaya bahwa membantu mereka mencapai potensi akademis mereka memiliki keutamaan moral yang lebih tinggi daripada hanya fokus pada siswa yang sudah pandai. Jadi di sini seorang guru mengutamakan siswa yang memiliki kesulitan untuk belajar dibandingkan mengutamakan siswa yang sudah pandai. Jika kita ambil dari keputusan bisnis, anggap saja seorang owner bisa saja lebih memperhatikan biaya produksi ketimbang pemasaran karena menilai bahwa sebuah perusahaan sudah dinilai memiliki nama yang baik di masyarakat sehingga yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi karena mungkin saja pada saat itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan kelangkaan bahan baku dan juga kenaikan harga-harga bahan baku mungkin terjadi pada saat itu sehingga seorang owner harus mengutamakan hal yang lebih penting daripada harus mengutamakan hal-hal yang dinilai kurang penting atau kurang memberi manfaat yang lebih besar nantinya.
Jadi kesimpulannya, etika bisnis merupakan pedoman normatif yang memandu perusahaan dalam pengambilan keputusan agar menjaga hubungan baik dengan para stakeholder yang pada gilirannya memastikan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa etika bisnis ini sangat berpengaruh pada perilaku-perilaku bisnis seseorang karena dalam berbisnis tentu saja ada hukum yang berlaku. Jadi etika bisnis ini seperti guidance atau penuntun yang memberikan batasan-batasan bagi kita para pebisnis atau orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis tentang bagaimana atau hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, dan hal-hal yang bisa menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga etika bisnis ini sangat penting dan juga menjadi batasan-batasan bagi seseorang dalam setiap perilaku bisnisnya. Sekian tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan pada Mas Santi, jika ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam